Hai pemirsa, kembali bertemu bersama saya di Etohans Handmade. Hari ini kita kembali akan membuat sebuah kalung yang cantik sekali. Ini merupakan kalung yang kita akan buat bersama-sama hari ini. Untayan kalung ini terbuat dari bahan rantai kalung berwarna coklat, kemudian terbuat dari batu-batu manik. Kenapa saya bilang batu-batu manik? Karena bahan manik-manik ini memang berasal dari batu, hanya merupakan batu proses ditambah dengan pewarnaan dan beberapa atribut kaca, plastik. Tapi ada bahan batunya memang, katanya seperti itu ya. Jadi artinya ini adalah batu manik proses, bukan batu murni ya, tapi proses. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat dan merangkainya sehingga menjadi untayan kalung cantik seperti yang saya pakai ini. Jadi Anda semua tidak perlu repot lagi bagaimana cara membuatnya. Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Dan jangan lupa pemirsa, kami akan terus berbagi mengenai berbagai macam tutorial pembuatan kalung, gelang, anting-anting, toples dan lain sebagainya, tentunya yang berkaitan dengan kreativitas akan kami bagikan terus kepada Anda. Akan tetapi jangan lupa untuk berlangganan video kami di YouTube. Dan juga Anda jangan lupa kunjungi blogspot kami di www.etohans.blogspot.com. Sekali lagi jangan lupa untuk klik berlangganan atau subscribe videonya di YouTube. Kemudian jangan lupa kunjungi blogspot kami di www.etohans.blogspot.com. Anda bisa mendapatkan berbagai macam tutorial mengenai pembuatan kalung, kemudian pembuatan anting-anting yang saya pakai ini. Pokoknya beraneka ragam barang-barang kerajinan berupa handmade yang kita buat dengan tangan kita sendiri. Baik pemirsa, sekali lagi jangan lupa subscribe videonya atau klik berlangganan di YouTube. Dan jangan lupa kunjungi blogspot kami di www.etohans.blogspot.com. Selamat menonton pemirsa. Akan membuat sebuah kalung berasal dari rantai kalung berwarna coklat. Kemudian tambahan manik-manik yang terbuat dari kertas yang telah saya buat menjadi manik-manik seperti ini. Anda bisa menonton tutorialnya pembuatan manik-manik kertas ini di cara pembuatan manik-manik kertas berbahan kertas bekas. Kita akan tambahkan ini nanti sebagai ornamen. Kemudian saya juga menggunakan bahan batu proses. Batu proses ini merupakan bahan manik-manik juga, tetapi terbuat dari batu yang sudah diproses pewarnaan. Jadi bahan ini bisa didapatkan di toko-toko material kalung handmade. Kemudian saya juga menambahkan berbagai macam ornamen lainnya, manik-manik. Kita juga bisa temukan di tempat penjualan handmade. Kemudian jangan lupa kita gunakan pengait untuk kalung. Ada pakunya juga ya, paku kalung. Kemudian kita gunakan juga ring ini untuk mengaitkan antara kalung satu dengan yang lain. Baik pemirsa, langsung saja kita coba bagaimana cara pembuatannya. Oh ya, saya lupa, kita juga menggunakan kawat untuk bahan tambahan. Kawat ini digunakan untuk memasukkan manik-manik yang kita perlukan untuk pembuatan kalung ini ya. Kita langsung saja masuk ke cara pembuatannya. Saya lebih suka membuat dari ujung satu. Kita masukkan dulu seperti ini, kemudian kita gabung. Nah, jangan sampai lepas sambungan talinya nanti. Sudah seperti ini.
Kemudian kita pasangkan kawat, kita potong 2. Kawat ini kita gunakan sebagai pengait kalung. Masukkan ke dalam bulatan yang telah kita sambungkan seperti ini. Kemudian kita gulung. Kita gulung, kita pelintir sehingga mendapatkan susunan seperti ini. Sudah kita pelintir tadi, ini sudah kita dapatkan. Nah, setelah itu baru kita masukkan sambungannya berupa manik-manik yang kita inginkan. 1, kemudian kita masukkan manik-manik batunya 2, kita masukkan lagi. Nah, saya kembali ingin memberi ornamen di antara 2 ini berupa ini kertas manik yang kita buat bersama-sama. Kemudian kita masukkan kembali batunya. 1, 2. Nah, setiap 2 bagian kita akan tambahkan kembali 1 ornamen. Saya menyukai manik-manik ini. Ini bisa kita beli di toko bahan. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi 2 buah gabungan. Setelah ini saya akan membuat 1 bulatan, tapi sebelum itu saya tambahkan dulu ornamen. Kembali saya tambahkan ornamen berwarna hitam. Nah, kita sudah buat. Kemudian kita buat bulatan ini kita masukkan di tengah. Setelah kita masukkan di tengah di antaranya, kita buat supaya terikat dengan cara memelintir seperti ini. Ini akan menguatkan sambungan. Setelah tersambung, kita potong. Kemudian kita pelintir kembali supaya menjadi lebih kuat. Nah, seperti itu. Usahakan untuk dirapikan. Iya, seperti ini jadinya. Sudah jadi. Nah, kita kembali akan membuat sambungan. Sambungannya juga berasal dari hal serupa berupa kawat seperti yang kita lakukan pada saat kita membuat sambungan di awal. Kita masukkan ke posisi yang sebelah sini. Kemudian seperti biasa kita pelintir lagi supaya sambungannya menjadi kuat. Seperti ini pelintirannya. Nah, kita masukkan sama seperti hitungan 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini ya. Kita sambungkan sama. Berarti sambungan yang pertama adalah manik-manik ini. Kemudian kita masukkan
manik-manik orange 2 biji. 1, 2. Kemudian kita masukkan kembali manik hitam. Oke. Kita sambung kembali manik berwarna orange. 1, 2. Kemudian kita masukkan manik kertas. Baik, diusahakan jumlahnya seimbang supaya balance dan menjadi lebih mewah dan bentuknya bagus kelihatannya. 1, 2 ya, seperti yang sebelumnya 2 biji. Kemudian terakhir kita tambahkan ornamen berwarna biru. Ini etnik, jadinya seperti kalung etnik. Bagaimana cara kita menyambungkannya kembali? Berarti di sisi ujung sini kita berikan pengait kembali seperti ini. Kita buka, kemudian kita masukkan, kita letakkan, usahakan sempurna jepitannya biar kawat tidak terjatuh atau terlepas. Nah, kemudian kita masukkan sambungan kawat ini ke dalam pengait tadi. Nah, cara mengikatnya sama seperti cara mengikat pertama dengan cara dipelintir. Kita pelintir terus sampai sambungannya kuat. Setelah dirasa cukup pelintirannya, kita potong. Kemudian kita masukkan, jika ada lubang kita masukkan ke lubang, jika tidak kita putar saja ke arah sampai dengan sambungannya tidak terlihat atau sampai dengan rapi. Nah, seperti ini kita sudah dapatkan bentuk kalungnya. Selanjutnya saya ingin menambahkan ornamen panjang. Kita coba bagaimana cara mengaitkannya. Kita tambahkan pengait kembali. Tujuan kita berikan pengait-pengait seperti ini supaya jatuhnya kalung itu halus. Di tengah, kita taruh di tengah. Nah, kita sudah lakukan pemasangan kaitan di tengah seperti ini. Sekarang saatnya kita menambahkan bola-bola lainnya. Saya di sini menggunakan bola-bola manik-manik kecil seperti kristal. Kemudian kita lengkokkan. Sudah dapat lengkokannya, kita masukkan. Kita masukkan ke dalam kaitan kecil seperti ini. Kita sudah mulai. Kemudian panjangnya terserah kita mau bagaimana. Kita tambahkan lagi 3 seperti ini. Set. Kita lengkapkan, kita masukkan ke sambungan berikutnya. Sudah. Nah, selanjutnya kita berikan monel terakhir, manik-manik terakhir menggunakan paku.
jika pakunya kepanjangan kita potong seperti ini, kemudian kita lengkokkan. Sudah lengkok, kita masukkan kembali. Nah, kalungnya kita buat sudah terlihat bentuknya, terserah mau dipasang lagi atau cukup seperti ini. Ini merupakan inspirasi Anda masing-masing. Dan akhirnya kalung etnik hari ini telah kita selesaikan bersama-sama. Seperti ini jadinya.